Berlatar di Korea, kisah akan berfokus pada seorang perwira polisi yang baru mendapat informasi terkait lokasi pelaku para pembunuh sadis yang kebetulan lokasinya berada tepat di dekat jalur yang sedang dilewatinya, sehingga alih-alih menunggu timnya datang, si perwira polisi pun nekat beraksi sendirian dengan masuk ke dalam gedung tersebut yang ketika dia berhasil memergoki komplotan baru saja selesai memutilasi korbannya, tiba-tiba tak lama berselang muncullah si atasan bersama timnya yang menemukan si perwira sudah dalam kondisi sekarat dengan lehernya yang tersayat, di mana si atasan yang bernama Jae Hwan, kita panggil saja si kapten, pun begitu terpukul melihat salah satu anak buah terbaiknya harus mati di tangan para pembunuh keji ini. Terlebih lagi, Jae sebagai seorang kapten harus bertanggung jawab untuk menjelaskan semuanya kepada keluarganya. 오빠 대체 뭐 한 거야? 오빠가 미안하다. Dan inilah Devils. Beberapa waktu berlalu, si kapten dan tim kepolisian pun menjadikan kasus ini sebagai fokus utama penyelidikan, yang dari data yang didapatkan sudah ada sekitar 8 korban jiwa yang rata-rata dari mereka tewas dengan kondisi bagian tubuhnya terpisah dari anggota tubuh lain, yang semua kekejaman ini mereka dokumentasikan dalam sebuah video untuk kemudian diunggah ke situs gelap milik para pelaku, yang tujuannya sudah jelas bahwa mereka adalah para psikopat yang sengaja mencari kepuasan dengan cara membagikan video-video kekejaman tersebut kepada semua orang. 아직 동영상이 공개되지 않은 추가적인 피해자도 우려되고 있는 상황입니다. Berdasarkan informasi dari salah satu anggota komplotan mereka yang berkhianat, para polisi berhasil mendapatkan wajah salah satu pelaku yang tak sengaja tertangkap kamera, sehingga ketika lokasinya sudah ditemukan, Jae dan para polisi pun segera meluncur ke sana untuk menangkap si pelaku yang sebelum berangkat, kita akan diperlihatkan dengan betapa Jae sebagai seorang kapten begitu peduli dan perhatian kepada yang menjadi bawahannya sendiri, yang hal itu terlihat dari bagaimana si kapten membetulkan tali sarung pistol milik anak buahnya yang bernama Min Sung. Ini orangnya yang memang punya kebiasaan lalai dan terburu-buru. 급할수록 천천히 해. Dan akhirnya kita bisa melihat bebenguk dari si pelaku yang bernama Jin Hyuk, kita panggil saja John, yang kebetulan sedang memotong leher korbannya yang ternyata pelakunya masih sangat muda dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang psikopat. Yang tepat saat para polisi tiba di sana, John langsung kabur melalui jalan belakang dan berhasil lolos dari mereka semua. Dan ya, dari semua anggota polisi yang ada, hanya si kaptenlah satu-satunya orang yang paling berambisi ingin menangkap si pelaku, yang setelah anak buah terbaiknya tewas, si kapten nampaknya ingin benar-benar menyergap si pelaku dengan tangannya sendiri, sehingga apapun akan dia lakukan untuk mencegah si pelaku kabur dari tangkapannya. Karena John lari ke dalam hutan, si kapten dan Min Sung yang berada jauh dari anggota tim pun memutuskan untuk mengejarnya berdua saja, yang karena lagi-lagi si kapten terlalu berambisi dan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menangkap si pelaku. Hal itu justru malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri ketika si kapten nekat menyergap si John hingga mereka berdua jatuh ke bawah lereng. 도대체 어디로 사라진 거야? 1 bulan berlalu, si komandan dan para polisi tak kunjung menemukan di mana si kapten dan John berada, sehingga pusat memerintahkan mereka untuk hentikan pencarian dan fokus ke kasus lain. Yang selang 1 hari setelah mereka kembali ke kantor, si komandan yang sedang melakukan panggilan telepon pun tak sengaja melihat sebuah mobil yang ugal-ugalan di jalanan dan menabrak pembatas hingga mengakibatkan insiden kecelakaan tunggal. Dan ya, ternyata mobil tersebut berisi si kapten dan John, sehingga mereka segera membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Dan Anda mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika John dan si kapten sudah bertukar wajah, persis seperti dalam film berjudul Face Off ketika Nicolas Cage dan John Travolta melakukan operasi tukar wajah. Si kapten yang saat ini berwajah John pun begitu terkejut saat dirinya bangun dalam kondisi di borgol dan melihat wajahnya sudah bukan wajah ganteng dia lagi, melainkan sudah berubah menjadi sosok lain, yaitu John, si psikopat kejam.
John yang saat ini sudah menjadi si kapten pun nampak menyentuh-nyentuh wajah barunya tepat saat ada istri dan putrinya datang untuk menjenguk, di mana sikapnya benar-benar dingin seolah masih membiasakan diri menjadi sosok si kapten. Dan ketika dilakukan pemeriksaan MRI, dokter tidak menemukan adanya gangguan pada otak meski sikap dan gerak-geriknya cukup mencurigakan. 금방 회복되는 증상들이니 너무 걱정하지 않으셔도 돼요. Kembali ke si kapten yang masih tidak percaya dengan semua ini, ia meminta untuk dipertemukan dengan Min Sung, anak buahnya, dengan alasan ingin memberikan keterangan. Yang setelah bertatap muka langsung, si kapten langsung menjelaskan tentang segala sesuatu yang hanya dia yang tahu untuk membuat Min Sung percaya jika yang ada di hadapannya saat ini adalah kaptennya sendiri. 오늘은 권총집에 안고였네. 누가 봐준 거야? 이 상처가 바로 그 증거야. Tak hanya itu saja, si kapten pun menjelaskan tentang kronologi ketika dia dan si John jatuh ke lereng. Si kapten yang saat itu masih dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar pun diseret ke sebuah tempat seperti mobil van bekas yang entah apa yang terjadi selanjutnya, tapi kemungkinan besar disitulah tempat si John mencuri tubuh dan wajahnya menggunakan sebuah metode atau mungkin cara tertentu yang masih belum diketahui. 내가 본 건 청우라는 두 글자뿐이야. 어떻게 됐어? Antara percaya dan tidak, Min Sung yang ingin memastikan hal itu pun mencoba untuk menemui si kapten secara langsung dan sengaja memurilitkan tali sarung pistolnya dengan maksud agar si kapten membetulkannya. Namun yang terjadi, Min Sung yang semakin percaya dengan cerita masuk akal tadi pun nekat pergi sendirian ke lokasi mobil van bekas yang diceritakan si John, di mana Min Sung menemukan beberapa perban penuh darah dan lendir yang mungkin saja adalah perban yang digunakan untuk menukar otak atau mungkin wajah antara si kapten dan si John. Si kapten sendiri didatangi oleh si John yang saat ini berada dalam tubuh dan wajahnya. Di momen ini terasa sangat aneh sekali bagi si kapten yang melihat wajah dan tubuhnya sendiri tepat di depan mata dengan sosok orang lain di dalamnya. Di mana tujuan John datang menemuinya adalah untuk meminta semua informasi terkait segala sesuatu mengenai kehidupan si kapten, mulai dari tanggal lahir, password, kenangan bersama istri, anak, rekan, dan semuanya. Yang jika si kapten menolak memberikannya, maka John mengancam akan memperkosa istri dan anaknya dan memutilasi mereka persis seperti yang dilakukan pada korban-korbannya. 가족들부터 현아는 미숙아로 태어났기 때문에. Beralih ke Min Sung yang sedang menemui seorang ahli medis kepolisian untuk menanyakan tentang kemungkinan adanya semacam operasi tukar wajah atau ingatan, di mana si ahli medis menjawab bahwa dalam sepanjang karirnya sejauh ini dirinya belum pernah mendengar tentang adanya operasi semacam itu. Jikalaupun ada, pastinya memerlukan teknologi dan ilmu pengetahuan medis yang mutakhir untuk dapat melakukan hal semacam itu. Singkat cerita, John yang berada dalam tubuh si kapten pun memutuskan untuk ngantor dan mulai kembali bekerja dengan si Min Sung yang sedikit demi sedikit terus memantau pergerakannya. Sementara si kapten yang berada dalam tubuh John terlihat sedang dalam proses dikirim ke penjara dengan awak media dan keluarga korban yang menyerbu kemunculannya. Setibanya di penjara, si kapten yang tak rela anak dan istrinya harus satu rumah dengan seorang penjahat pun nekat mendagor-dagorkan kepalanya ke dinding. Yang tepat saat pihak medis akan membawanya ke rumah sakit, si kapten memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. 연쇄 살인 유력 용의자인 타 씨는 구급대원과 교도관에게 Dan alangkah sakitnya hati seorang ayah sekaligus suami ketika melihat keluarganya sendiri makan dan tinggal satu rumah dengan orang asing yang sangat jahat, di mana John melemparkan sebuah ponsel untuk si kapten ambil agar mereka berdua bisa berkomunikasi. 너만 헛된 짓 안 하면 니네 가족들 다 안전하다니. Dan akhirnya terungkaplah jika tujuan John meminjam tubuh si kapten adalah untuk mengungkap pengkhianat dalam kelompoknya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, John tidak bekerja sendirian, melainkan bersama dengan 3 orang lainnya yang sama-sama psikopat, yang karena tidak mungkin menanyai mereka satu persatu, maka dari itu John sengaja melakukan pertukaran tubuh ini untuk memanfaatkan kemampuan investigasi yang si kapten miliki demi untuk mencari tahu siapa pengkhianat di dalam komplotannya.
Tak ingin keluarganya kenapa-kenapa, si kapten terpaksa menuruti perintah si John untuk pergi ke alamat yang sudah diberikan, yang di situ ia langsung bertemu dengan salah satu anggota komplotan yang ternyata seorang pak tua yang pastinya sudah tua, yang karena tak ingin membuang waktu, si kapten langsung belak-belakan menanyakan tentang siapa duri dalam daging di kelompok mereka, di mana si pak tua menyebutkan nama Johan dan yakin jika si Johan inilah yang telah berkhianat, sekaligus memberikan rekaman CCTV wajah si John termasuk lokasi tempat persembunyiannya tadi. Semakin lama si kapten bertanya, semakin curigalah si pak tua ini sehingga ya, si pak tua berhasil membuat pingsan setelah Minsung datang sesuai panggilan, dan pada akhirnya Minsung 100% percaya jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah kaptennya sendiri, dan dirinya juga bersedia untuk membantu sampai komplotan ini berhasil ditangkap sembari terus memantau pergerakan si John yang saat ini menyamar menjadi kaptennya. Tepat sesaat setelah Minsung membawa si pak tua ke kantor polisi, si kapten mengalami suatu fenomena aneh saat ingatan si John seolah berada di dalam kepalanya. Padahal jika hanya wajahnya saja yang ditukar, tidak mungkin ingatannya juga ikut tertukar. Mungkinkah mereka berdua sebenarnya tidak pernah melakukan operasi wajah? Mungkinkah hanya ingatannya saja yang ditukar? Entahlah, hanya Samsul yang tahu. Minsung sendiri terlihat dipanggil oleh si komandan yang penasaran dengan dari mana Minsung mendapatkan informasi mengenai lokasi si pak tua ini, yang karena si komandan adalah sosok yang bisa dipercaya, Minsung akhirnya jujur tentang semuanya, dan untungnya si komandan bisa mengerti dan bisa merahasiakan dulu tentang hal ini. 근데 자신혁은 자기가 재환 형님이라고 주장하고 있어요. Si John sendiri mendatangi si pak tua yang sudah siuman dan masih belum menyadari jika yang ada di hadapannya saat ini adalah rekan satu komplotannya, yaitu si John. Yang ketika si John mulai berbicara layaknya ketika dia menjadi diri sendiri, disitulah si pak tua seketika terdiam dan seketika ketakutan dengan apa yang akan si John lakukan terhadap dirinya. 무사할 줄 알았어요. Kembali ke si kapten yang baru tiba di lokasi target kedua dari komplotan ini, yang ternyata adalah seorang penjual daging atau kita panggil saja si penjagal. Berbeda pendapat dengan si pak tua, si penjagal justru menuduh si John lah pengkhianat dalam komplotan mereka, sehingga ketika si kapten bereaksi spontan, si penjagal pun melakukan serangan dadakan sehingga ya, si kapten yang berada dalam tubuh John pun berhasil dilumpuhkan dan diikat dengan posisi terbalik, di mana si penjagal mulai melakukan rangkaian penyiksaan sembari memutar musik yang katanya sering diputar oleh si John saat sedang melakukan tindakan keji tersebut. Disinilah kita akhirnya akan bisa mengetahui tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi, yang ternyata waktu si John dan si kapten jatuh dari lereng, yang bangun duluan ternyata adalah si kapten, dan yang diikat dan diseret justru adalah si John. Saat orang-orang sedang mencarinya di hutan, si kapten sebenarnya masih ada di sana dan justru sengaja menghindar untuk supaya bisa melakukan interogasi secara mandiri tanpa campur tangan orang lain, di mana hal itu beliau lakukan demi untuk bisa menangkap si John dan komplotannya yang lain, yang setelah kematian anak buah terbaiknya yang ada di awal film, si kapten benar-benar sangat terobsesi seperti dendam lah untuk bisa menangkap si John beserta 3 orang lagi komplotannya. Si kapten membawa John ke sebuah gedung kosong, berhari-hari melakukan interogasi dan serangkaian siksaan menyakitkan untuk membuatnya buka mulut tentang lokasi ketiga anggota kelompoknya yang lain. Tapi si John yang cenderung memiliki watak seorang psikopat nampaknya tidak mudah menyerah hanya dengan siksaan seperti itu, sehingga si kapten mulai merasa frustasi dengan metode yang digunakannya tersebut. Itulah yang pada akhirnya membawa kapten menemui si ahli medis kepolisian, meminta saran darinya tentang apakah ada metode atau cara lain dalam menginterogasi seseorang. Pada akhirnya si ahli medis pun mau membantu kapten dengan memberitahukan satu teknik lama yang katanya pernah dipakai oleh CIA, yakni metode cuci otak menggunakan 2 cairan yang disebut sebagai serum pencuci otak, yang membuat otak si subjek tidak stabil dan mudah untuk ditanyai.
dimaknai. Pada akhirnya, John pun jujur tentang 3 orang komplotannya seperti si Patua, si penjagal, dan si Johan. Namun masalahnya, ketiga orang tersebut tidak pasti alamat tempat tinggalnya dan hanya si John sajalah yang bisa memancing mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Maka dari itu, alih-alih membuat si John jujur tentang segala hal, Kapten justru memiliki ide brilian dengan menyuntik si John dengan serum pencuci otak tersebut dalam jumlah atau dosis yang besar, mengosongkan pikirannya, mengisinya dengan ingatan baru yakni untuk mempercayai jika dirinya adalah si Kapten demi untuk bisa menangkap ketiga pelaku tersebut. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya operasi tukar wajah atau tukar ingatan. Sejak awal, John hanya meyakini jika dirinya adalah si Kapten, sementara si Kapten sendiri berakting pura-pura menjadi bukan dirinya seperti dirinya sendiri agar orang lain tidak curiga dan membuat seolah semuanya adalah nyata. Kembali ke si John yang masih dalam kondisi terikat gara-gara musik yang diputar si penjagal, ingatan si John pun akhirnya kembali dan ingat dengan semua yang terjadi, sehingga ia pun menjadi dirinya yang dulu lagi yang langsung membuat si penjagal ketakutan. Dan ya, si penjagal pun tewas di tangan si John. Sementara Min Sung, ia datang sesuai dengan informasi yang diberikan si John sebelumnya. Sehingga Min Sung yang masih belum menyadari jika ingatan si John sudah kembali pun bisa dengan mudah dikelabui, yang pada akhirnya ia tewas di tangan si John dengan masih memegang keyakinan jika sosok yang membunuhnya tersebut adalah kaptennya sendiri. Dan alangkah sakit dan makin nyeseknya perasaan si Kapten saat melihat ide briliannya ini justru malah merenggut nyawa anak buahnya yang lain, sehingga ia dengan cepat menemui si John sesuai alat pelacak yang sudah ditanam di bahunya. Yang di situ John dengan cerdasnya berakting pura-pura masih menjadi si Kapten dan beralibi jika kematian Min Sung adalah diakibatkan pertarungan dengan si penjagal. Tepat saat Min Sung selesai dikebumikan, si Kapten mendapat telepon dari Johan alias anggota terakhir dari komplotan ini yang mengaku bersedia membantu menangkap si John yang dianggap sebagai pengkhianat. Johan memberikan lokasi tempat persembunyiannya sehingga si Kapten yang mengira jika si John masih dalam kendali penuh pun memberitahukan lokasinya agar si John lah yang menangkapnya sendiri. Singkat cerita, John berhasil menangkap Johan dan membawanya kembali ke mobil van bekas di lokasi yang sama, di mana Kapten diminta untuk datang ke lokasi tersebut. Yang setibanya di sana, John langsung menyerahkan si Johan dan berpura-pura menagih janji untuk mengembalikan tubuhnya lagi. Menggunakan suara dalam frekuensi tertentu, si Kapten pun mengembalikan ingatan si John tanpa tahu jika ingatannya memang sudah kembali, sehingga... Dan ya, alangkah terkejutnya si Kapten saat baru menyadari jika ingatan si John memang sudah kembali dan orang yang membunuh Min Sung ternyata adalah si John sendiri, di mana si John sudah menyuntik si Johan menggunakan serum pencuci otak dan sekarang Johan menganggap jika si Kapten adalah sosok si John. Terjadi perkelahian mengakibatkan si Johan tewas, di mana si Kapten sendiri berhasil dilumpuhkan dengan satu tikaman di perut. Namun yang lebih buruk adalah John menyuntik si Kapten menggunakan serum pencuci otak tersebut dan membuat si Kapten percaya jika namanya adalah John. Sehingga ketika komandan dan para polisi berdatangan, mereka semua benar-benar dibuat bingung dengan apa yang terjadi, mana si John, mana si Kapten yang asli. Sehingga ketika si Kapten memegang pisau dan mencoba melukai si John, si komandan terpaksa melepaskan satu tembakan sehingga... Ya, daripada si John lolos dan mengaku menjadi dirinya, si Kapten memilih untuk mati bersama si John demi agar mimpi buruk ini segera berakhir. Tamat ending yang cukup membagongkan.
Jujur, saya kira film ini akan memiliki alur yang persis sama dengan film Face Off tahun 1997, tapi ternyata ada sebuah kejutan tak terduga dan meski beberapa hal ada plot hole ya namanya, tidak masuk akal dan terlalu ribet, tapi secara keseluruhan alur ceritanya cukup cerdas dan cukup beradrenalin untuk ditonton. Berkaca dari sosok si kapten yang diliputi dendam dan amarah sehingga membuatnya mengambil tindakan sendiri bahwa jangan pernah membuat keputusan dalam kemarahan dan jangan pernah membuat janji dalam kebahagiaan. Ali bin Abi Thalib. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, selangkangan ikan salmon. Cuau, cuau, cuau.